Ya Bang, kami dari Hukum ID Bang ingin menanyakan dari hari ini sidang apa keputusannya dan bisa Bang ceritakan? Ya, sesuai dengan agenda sidang kita di hari Selasa kemarin ya, harusnya pada hari ini jaksa penuntut umum diberikan kesempatan sebenarnya untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang kami ajukan. Ya, tapi tadi di persidangan hari ini jaksa menyampaikan gitu ya kepada majelis hakim bahwa mereka belum siap, terus minta waktu lagi, Diulur lagi, Bang. diulur lagi. Nah, jadi ya permintaan tersebut dikabulkan nih Bang. Dikabulkan, jadi ini sidang akan ditunda untuk hari Kamis minggu depan untuk melanjutkan agendanya masih dengan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Itu. Kalau boleh tahu isi dari eksepsi itu apa? Ya, eksepsinya itu sebenarnya juga banyak ya, karena memang kita melihat banyak apa ya Bang ya, banyak Ketidaklengkapan, kurang cermat, tidak lengkap, ya kabur, maka 60 lembar lah eksepsi kita. Misalnya kita bilang bahwa ini perkaranya murni perkara perdata, bukan perkara pidana. Nah itu dari isunya aja isu kontrak, tidak seharusnya dibawa ke ranah pidana, harus settle dalam proses perdata. Jadi ada banyak sekali alasan sebenarnya bagi hakim untuk mengabulkan eksepsi kita. Dari isinya itu Bang ya? Ya, dari isinya itu ya memang kalau dibaca dari dakwaannya pun sebenarnya juga sudah terlihat ya. Terlihat di situ sangat syarat banyak adanya sebenarnya ini permasalahan perdata gitu. Jadi kita pun juga akhirnya mengajukan eksepsinya benar-benar gitu, benar-benar serius kita mengajukan, ada 60 halaman gitu. Kami pun membacakan secara bergantian kemarin di persidangan hari Selasa, dan itu saya juga salut lah sama teman-teman semua, semangatnya ya, perjuangannya itu dari hati semua terlihat ya, bekerja kerasnya balik dalam menyusun eksepsi ya, maupun juga menghadiri sidang lah semuanya itu, dan termasuk dukungan ya Bang Fredrik ya. Poin penting juga, dia itu bukan direksi. Kenny itu hanya pekerja, orang gajian ya sebagai legal counsel. Jadi keputusan tetap ada di tangan direksi. Manakala misalnya keputusan itu salah, kita nggak tahu sebelumnya ya, tanggung jawab bukan di karyawan, tanggung jawab ada di direksi. Undang-undang PT begitu. Jadi kalau atas nasihat dia jadi pidana, ini sesuatu yang sangat mengancam profesi hukum, dalam hal ini legal counsel, maupun kami advokat. Kita kasih opini, kemudian klien yang memutuskan. Kalau kita kasih opini kan bukan kita yang putuskan, klien yang putuskan. Kalau atas itu kemudian putusannya itu ada menimbulkan kerugian bagi pihak lain, masa ya kita yang kasih opini yang dihukum? Udah salah itu berarti? Salah. Makanya kita banyak sekali mendapat dukungan dari legal counsel, dari organisasi advokat. Semua peradi yang berapa versi ini menghubungi kami, menyatakan dukungan, walaupun Kenny terdaftar secara resmi di peradi DPC Jakarta Selatan. Dari lain semua dukung. Dari Abang katakan tadi semangat dan perjuangan. Dari kacamata Abang ini ada keyakinan nggak Bang ke depan nanti kasus ini bisa dikatakan bebas murni Bang? Ya kita harus yakin karena memang itu kita percaya dan yakini sejak awal kami juga bergabung ya menjadi tim penasihat hukum dari rekan Kenny, itu kita udah sangat yakin, kita melihatnya. Makanya di dalam eksepsi pun juga menambahkan tadi yang Bang Fredrik katakan, ya kita juga benar-benar menyajikan begitu banyak argumen, termasuk soal fiduciary duty yang sebenarnya tidak dimiliki oleh rekan Kenny gitu ya, karena dia bukan direksi. Dan penggelapan, misalnya bicara tentang penggelapan, itu menurut ahli hukum pidana harus pelaku aktif, pelaku aktif. Jadi kalau memang benar ada penggelapan, tapi ini belum tahu ya, belum terbukti ya, maka yang dihukum itu pelaku aktif. Siapa pelaku aktif? Pengambil keputusan, direksi. Kalau seorang yang memberikan opini, dia kan bukan pelaku aktif. Makanya di eksepsi kita bilang, tunjukkan kepada kami kalau betul Kenny penggelapan, mana uangnya yang dipegang. Kan mereka minta 31 juta dolar dari pihak yang pelapor. 31 dolar. Artinya kalau ada penggelapan dari pihak Kenny, mungkin ada berapa juta dolar kali yang dia dapat. Kan tidak ada. Dia orang gajian. Nah, orang gajian kalau dihukum karena keputusan direksi, bahaya sekali buat
perlindungan hukum kepada profesi hukum, advokat maupun legal counsel. Itulah kami dapat dukungan banyak karena itu sebenarnya. Oke. Jadi untuk hari Kamis ini apa nih Bang yang akan diajukan kembali Bang? Mungkin sebelum itu saya menyampaikan juga, Boleh. ya walaupun jaksa tidak siap dengan tanggapannya gitu ya dan ditunda sampai hari Kamis minggu depan, tapi pada persidangan hari ini juga alhamdulillah ya puji Tuhan gitu. Jadi hakim telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari rekan Kenny. Nah, itu yang menurut kita juga sedikit nafas lega ya, walaupun memang lagi-lagi itu hanya penangguhan. Jadi bukan berarti ini sudah ada bebas gitu ya, bukan ya. Tapi setidaknya mungkin itu yang akan mempermudah kami untuk bisa lebih punya keluasaan lah untuk berkoordinasi dengan rekan Kenny untuk pembelaan beliau gitu. Itu yang mungkin nanti akan kami mensyukuri lah hari itu, dan kita memang patut mensyukuri juga ya, karena memang kalau kita lihat dari persidangan kemarin banyak cuplikan-cuplikan juga yang beredar ya, yang sempat mengabadikan gitu ya, kok kayaknya kurang layak gitu, kurang pantas rekan kita ya, sesama in-house counsel, sesama advokat itu diperlakukan seperti itu untuk tindakan satu perbuatan yang dia lakukan masih dalam kapasitas dia, dalam jabatan dia selaku in-house counsel. Itu rasanya kok kalau diperlakukan seperti halnya kurang elok gitu loh. Nah, inilah kita juga ingin mengembalikan juga lah ini makanya ini marwahnya kita, itulah yang membuat kita semua menjadi terpanggil gitu Bang Fredrik. Yes, benar. Oke, harapan ke depan Bang untuk penegakan hukum di Indonesia supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini apa Bang? Ya, Bang Fredrik dulu. Ya, buat kita pekerja di bidang hukum baik advokat maupun legal counsel, ini kita harus mengadakan perlawanan karena ini mengancam kelangsungan profesi kita. Jadi kita harus bersatu padu bersama-sama melawan proses penegakan hukum yang betul-betul mencederai rasa keadilan kita sebagai pekerja di bidang hukum. Nah, jadi kita berharap ke depannya pihak aparat penegak hukum bekerja secara proporsional, bisa membedakan mana perdata, mana pidana, sehingga tidak mencederai perasaan orang banyak. Tidak membuat profesi ini menjadi profesi yang sangat mengkhawatirkan seperti sekarang. Kita lihat dia tangannya diborgol, dia di penjara hanya untuk kasih legal opinion. Nggak ada apa-apa, kasih legal opinion. Ini kan hal yang sangat memprihatinkan. Mirisnya Bang. Miris kita lihat. Kalau memperhatikan dakwaan pun juga bukan legal opinion yang seperti dibayangkan, legal opinion yang komplit, bukan. Hanya benar-benar opini, pendapat dia, apa yang seharusnya opininya dikonfirmasi juga oleh 2 kantor pengacara besar. Jadi bukan dia sendiri yang ngomong seperti itu. Tapi ada kantor pengacara profesional yang dibayar perusahaan untuk berpendapat, dan mereka itu kan ya baik-baik saja. Kenapa pula Kenny yang masuk penjara? Udah jelas lah Bang ya gitunya. Ada dasar hukumnya. Ya mungkin karena kita sama-sama tahu ya, advokat itu kan memang dilindungi oleh undang-undang advokat, memiliki hak imunitas tertentu. Tapi posisi Kenny inilah makanya seperti Bang Fredrik katakan, kita kawal kasus ini. Kita ajak kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, profesi hukum ya, baik in-house maupun advokat, kita kawal kasus ini. Karena adanya penangguhan ini pun ya seperti kami katakan gitu, ini bukan berarti ini bebas, ini bukan berarti terus kita jadi bisa sedikit santai-santai, enggak. Karena perjuangan kita masih panjang. Jadi jangan sampai kasus ini menjadi presiden yang terus kemudian membahayakan profesi hukum. Itu aja sih sebenarnya yang mendasari pun kita mau untuk membela rekan Kenny dalam hal ini gitu. Ada lagi Bapak? Saya cukup. Oke. Kami Makasih, cukup. Bang ya. Ya, terima kasih.